Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak atau Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-48 dengan tema Creating Business Unit Sinergi yang diselenggarakan oleh KMMB Consulting dan bekerja sama dengan IJMA. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Muhammad Alex Davidson, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai scorecard strategi di organisasi nirlaba, pemerintah, dan layanan kesehatan. Dan pada webinar kali ini akan membahas pentingnya menciptakan sinergi antara unit-unit bisnis dalam sebuah perusahaan. Sebelum memulai webinar series kali ini, izinkan saya menyapa pemateri kita pada webinar pada pagi hari ini. Untuk pemateri pertama, yaitu Bapak Muhammad Badowi. Selamat pagi, Pak Badowi. Selamat pagi, Alex. Gimana Apa kabarnya, kabar? Pak? Alhamdulillah Sehat baik, selalu, Pak. Alex. Ya, Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pemateri kedua yaitu Bapak Rido Robani. Selamat pagi Pak Rido. Ya, selamat pagi Pak Alex. Gimana kabarnya Pak Alex? Alhamdulillah Bapak Rido sendiri gimana? Ya, baik-baik. Baik, terima kasih atas responnya untuk Bapak Badowi dan Bapak Rido. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Bapak Badowi yang akan memaparkan materi mengenai balance scorecard yang berfungsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dari berbagai perspektif strategis. Kepada Bapak Badowi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih, Alex. Saya sapa dulu. Selamat pagi, Rido. Selamat pagi, Bapak Ibu, peserta di seluruh Indonesia. Eh, Tidak terasa ya, kita sudah di series 48 eh, di penghujung tahun. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi kita eh, untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan di tahun 2025. Ada banyak hal yang seringkali menjadi masalah ya yang dihadapi oleh para pengelola perusahaan ya ketika mereka menciptakan sinergi tapi ternyata secara DNA perusahaan atau secara kesiapan perusahaan itu berbeda-beda. Nah, konteks sinergi ini akan menjadi tantangan ketika kita mengorkestrasi banyak perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi kita punya perusahaan induk, kemudian perusahaan induk punya perusahaan anak, gitu ya. Masing-masing anak punya cucu, gitu ya. Punya anak lagi, gitu. Jadi ini orkestrasinya luar biasa, ya. Kalau kita lihat misalnya ini ada perusahaan induk, induknya misalnya punya dua, tiga anak, gitu ya. Anak perusahaan, anak perusahaan, anak perusahaan. Masing-masing anak punya dua anak, artinya ini cucu, cucu perusahaan, ya. Cucu perusahaan, cucu perusahaan. Ya. Nah, yang kita mendapatkan PR bahwa bagaimana kita menciptakan sinergi. Ya, seringkali itu kita dengar ya. Seringkali itu kita dengar bagaimana menciptakan sebuah sinergitas di dalam sebuah orkestrasi perusahaan yang sangat beragam. Normalnya, induk itu secara level of maturity biasanya lebih dewasa dibandingkan anak dan cucu. Ya, jadi secara life cycle, ya, life cycle supposed to be induk itu ada di level yang sudah dewasa, Bapak Ibu ya, sudah mature. Nah, ketika anak biasanya dia masih bisa growth, ya, masih bisa growth. Kemudian untuk cucu biasanya masih tahapan start misalnya, ya. Induk melihat ada potensi baru, ya. Nah, ini beberapa perusahaan yang ditangani ya, oleh Rido, oleh tim. Ada perusahaan eh, apa namanya yang membangun properti misalnya ya. Ternyata HPP-nya tinggi sekali tuh perusahaan properti. Kemudian kita ingin lihat cost structure-nya apa sih? Kok bisa HPP-nya perusahaan properti itu naik gitu? Kok tinggi? Ternyata salah satu komponen penyusun biaya adalah semen.
Nah, kemudian Ridho langsung berpikir, nah kalau gitu kita aja yang jualan semen gitu. Jangan beli ke Alek gitu ya. Kalau beli di Alek, Alek ambil margin. Nah, ada namanya TCE. Mungkin Bapak Ibu ingat di series kedua kita belajar tentang teori namanya transaction cost economy. Ketika kita bertransaksi dengan pihak ketiga, ya, dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga itu pasti akan mencari margin ketika bertransaksi dengan Rido. Ya, nggak mungkin kan Alek jualan semen ke Rido kemudian nggak cari untung, nggak mungkin. Nah, di situ ada nilai transaksi. Nah, ternyata Rido berpikir, wah ini kalau kita mau bersaing, membangun properti, ya, atau infrastruktur dan lain-lain, kita harus punya semen ini. Akhirnya Rido membuatlah cucu perusahaan. Nah, membuat cucu perusahaan yang fokus untuk trader. Nah, trader semen, ya, trader semen. Nah, sehingga ketika itu posisinya cucu bagi perusahaan induk, maka Rido punya suatu power ya untuk mengendalikan harga. Tolong jual saya, jual ke saya, marginnya dalam satu karung ambil aja 50 perak misalnya, 50 rupiah. Punya kendali. Ya karena ini cucunya. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Kita diminta untuk creating bisnis unit sinergi. Ya. Padahal perusahaan trader semen ini baru dibentuk 1 tahun misalnya. Ya. 1 tahun pasti ya masih bawah ya Bapak Ibu ya. Keunggulan kompetitifnya masih sangat kecil. Ya. Masih di sini. Di saat induknya itu sudah maturity. Ya. Nah, bagaimana perannya? Tidak mungkin kita meminta perusahaan induk untuk lari misalnya 100 km per jam, ya. Kemudian perusahaan anak yang baru 1 tahun juga diminta lari 100 km per jam. Wah, ini nggak bisa dipahami seperti itu, ya. Yang dimaksud sinergi tidak berarti kita memiliki velocity yang sama, kita memiliki pace yang sama, kecepatan yang sama. Tapi yang dimaksud sinergi adalah bagaimana ketika induk melakukan sesuatu, anak dan cucu itu memberikan supporting. Ya. Ketika cucu perusahaan yang sebagai trader semen itu bisa mencari supplier semen dengan harga yang kompetitif atau di bawah harga pasar, kemudian dijual ke induk dengan harga yang lebih murah, misalnya lebih murah 100 rupiah saja, itu akan berdampak secara konsolidasi kepada apa? Keuangan induk, Bapak Ibu. Ya, pada materi hari ini kita akan mendiskusikan banyak hal dengan contoh kasus ini perusahaan food machinery ya. Jadi ini perusahaan apa namanya mesin yang mengolah produk-produk pertanian menjadi makanan. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita mendiskusikan bagaimana kita membuat alignment atau membuat sinergi antar perusahaan, ya, ini yang menjadi sorotan adalah kita harus memahami sebetulnya spektrumnya apa. Ya, mungkin sebelum jauh ke sana saya juga ingin membedakan ya Bapak Ibu. Ada yang seringkali mispersepsi tentang kata-kata sinergi. Jadi ada istilahnya itu sinergi dan alignment. Ya, ada alignment dan sinergi. Ini berbeda Bapak Ibu. Kalau sinergi itu adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi atau melakukan penyesuaian yang menghubungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Jadi kalau sinergi itu antar entity, ya. Tapi kalau alignment ini adalah antar divisi di dalam satu entity. Ya, ini satu entity. Satu entity dalamnya misalnya ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian SDM, ini harus inline. Antara satu divisi dengan divisi lain harus sama. Misalnya pemasaran ingin meningkatkan market share-nya dengan melakukan market development atau market penetration di negara lain.
Tapi di keuangan tidak ada anggaran di RKAP 2025, kita nggak punya anggaran untuk pemasaran yang cukup signifikan. Maka tidak inline antara pemasaran dan keuangan. Nah, pada hari ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana sinergi antar entiti. Dengan tadi ada satu kasus yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kadangkala antara anak, induk, ya cucu itu tidak sesuai secara life cycle korporasinya. Tapi kita diminta untuk sinergi. Ya, kita diminta untuk sinergi. Nah, yang pertama, kalau kita bicara spektrum, aspek keuangan itu seringkali bicaranya adalah aspek yang bisa diterima oleh semua perusahaan atau semua entiti di bawah konglomerasi kita. Yang pasti apa? Yang pasti adalah mengoptimalisasi ya capital allocation. Jadi ketika kita diberi modal 1 triliun, maka kira-kira dividen payout rasionya berapa persen? Ya, tadi pagi saya sampaikan ke Rido, tidak mungkin ini perusahaan dengan net profit margin cuma 3% dan HPP perusahaan di tahun depan RCAP-nya itu 80%, perusahaan ini bisa hidup. Ya, artinya apa? Perusahaan harus menggunakan utang, liability power, atau menggunakan apa capital yang diimprove secara organik dari shareholder. Ya, berbeda dengan perusahaan-perusahaan startup. Kalau startup, mereka menjualnya inovasinya, meskipun NPM-nya masih minus, ya, atau mungkin adjusted EBITDA-nya itu cuma kecil, tapi mereka bisa menarik investor. Kenapa? Karena fokusnya pada top line. Nah, artinya apa? Kita punya satu pandangan yang sama sebetulnya cara kerja kita atau cara model bisnis kita itu sama-sama harus berfokus untuk shareholder value. Ya, dengan salah satu contohnya adalah dividen payout ratio. Berapa persen nilai dividen yang kita berikan kepada pemegang saham. Ya, kemudian di spektrum keuangan kita juga dihadapkan dengan satu klausul yang kita sebut sebagai balance growth with risk. Ya. Nah, ditandai dengan risk adjusted return on investment. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena seringkali beberapa praktek ya yang kami lihat di pasar adalah mereka menginginkan growth yang sangat eksponensial. Mereka menginginkan growth yang 10 kali lipat, 5 kali lipat dalam waktu dekat gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa pertumbuhan yang besar juga memiliki risiko yang cukup besar juga. Maka kita harus hati-hati membalancing antara pertumbuhan itu dengan risiko. Ya, misalnya Ridho biasanya kalau apa namanya naik motor ya atau naik mobil, wah santai-santai aja lah kita di 40 kilometer gitu ya, santai. Tapi percepatan atau growth-nya untuk segera sampai ke tujuan masih lama. Maka dinaikin tuh kecepatannya menjadi 100 kilometer per jam. Nah, kalau kita bicara risiko, maka risiko kecepatan tinggi jauh lebih besar dibandingkan ketika kita melaju di kecepatan 40 kilometer per jam. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kecelakaan-kecelakaan yang luar biasa itu seringkali justru di jalan tol ya. Kalau di jalan apa namanya boulevard di dalam kota paling ya kecelakaannya mobilnya apa namanya penyok gitu ya atau spionnya kacanya patah gitu. Tapi nggak sampai separah ketika di jalan tol itu bisa sampai meninggal ya mobilnya berguling-guling ya kayak roller coaster gitu. Kenapa? Karena kecepatannya tinggi. Nah ini harus dipahami ya harus dipahami. Seringkali kita kalau rapat RUPS gitu ya, seringkali kan di challenge tuh sama pemegang saham. Bisa nggak tahun depan naik 2 kali lipat gitu. Nah, kita harus paham bahwa ketika itu kecepatannya tinggi, risikonya juga tinggi. Nah, kemudian lanjut kepada aspek customer. Nah, secara general, kalau kita bicara sinergi yang bisa diterima oleh semua level, baik induk, anak, dan cucu maupun cicit, dengan berbagai level maturity-nya, itu fokusnya adalah promote cross-selling. Ya. Share account. Kalau kita bicara cross-selling, Bapak Ibu, itu share account. Maka seringkali kalau eh, Bapak Ibu
waktu makan siang gitu ya, tiba-tiba ditelepon orang nawarin kartu kredit misalnya, itu cross selling tuh. Ya, jadi perusahaan itu mendapatkan data ya dari perusahaan lain untuk cross selling. Ya. Kemudian ada membuat customer focus. Nah, sebetulnya customer satisfaction sama customer retention-nya bagaimana? Apakah kita eh, cukup dengan memenuhi SLA-nya, memenuhi apa namanya service level agreement-nya aja, atau mereka maunya beyond impact? Nah, kayak tagline-nya KMMB ini, beyond impact. Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita lanjut ke internal proses perspektif. Di sini ada share proses optimisasi. Ya. Misalnya kalau kita bicara perusahaan yang multi diverse ya, diversity-nya luar biasa, kita bisa lihat prosesnya mana yang bermain di real estate misalnya, mana yang bermain di purchasing, mana yang bermain di sales space, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara economy of scale, ya skala ekonomi, maka bagaimana mengelola distribusinya, bagaimana mengelola manufacturing. Kalau kita concern pada skala ekonomi, Bapak Ibu, maka bicaranya adalah volume. Ya, volume. Semakin besar volume yang kita produksi, maka semakin murah harga itu, harga sebuah produk. Maka kalau kita bicara volume produk, maka concern-nya adalah distribusinya dan manufakturnya. Seperti itu. Dan berikutnya adalah value chain, value chain integration. Meskipun tadi induknya properti, ada cucu jualan semen, ya, ada cucu manufaktur baja. Itu sebetulnya apa? Mereka melakukan integrasi value chain, ya, sehingga seperti yang saya sampaikan, cost per unitnya bisa kita tekan. Kalau kita beli di distributor luar yang itu tidak ada kaitan value sama kita, ya dia jualnya harga market gitu. Tapi kalau itu distributor semen itu adalah milik kita juga, di situ ada eh, modal kita, saham kita, maka cost per unit bisa kita tekan. Ya. Karena apa? Ya percuma juga kalau itu menjadi anak kita, kita jual harga market, kita mengeluarkan menjadi beban, ke cucu kita menjadi pendapatan ketika dikonsul ya set off percuma sebetulnya. Ya, tidak ada value-nya. Gitu. Kemudian dilanjutkan di learning and growth perspective. Nah, di sini ada best practice sharing. Ya, seringkali kalau saya perhatikan eh, apa namanya LMS ya, Learning Management System itu tersentral di induk perusahaan. Jadi perusahaan anak, perusahaan cucu itu tersentral di induk. Kenapa? Supaya lebih murah secara cost. Ya, hanya induk yang mengeluarkan biaya untuk infrastruktur learning management system, kemudian best practice sharing di situ. Ya. Nah, ketika itu bisa terpusat, secara biaya akan lebih efisien dan secara core kompetensi development akan terukur. Ya, perusahaan induk fokus kepada kompetensi apa, perusahaan anak fokus ke kompetensi apa, perusahaan cucu fokus ke kompetensi apa, ini harus diatur. Ya, harus diatur. Nggak bisa kita membuat satu keragaman bahwa semua harus jago di bidang A. Tapi apa juga, karena apa? DNA company beda-beda. Maka yang dimaksud sinergi adalah support satu sama lain. Ya, bukan berarti sinergi itu harus sama. Tidak selalu begitu, tapi mensupport. Ya, oke. Bisa dilanjutkan. Nah, ada salah satu contoh kalau kita lihat ini ada Food Manufacturing Corporation ya FMC. Ini kalau kita lihat di websitenya perusahaan Agricultural Science Company. Sebetulnya awal mulanya perusahaan pertanian ya. Nanti mungkin kita bisa eksplorasi lebih dalam terkait case-nya. Kemudian dia melihat produk pertanian itu kan produk yang setelah dipanen karena ke sektor hulu akan didistribusikan ke sektor intermediate kemudian ke sektor hilir sampai menjadi end product yang dikonsumsi oleh end user. Maka perusahaan ini melihat ada satu proses bisnis yang harus dia pegang. Maka dia memegang salah satunya adalah jualan mesin. Ya, dia jualan mesin yang mana mesin itu digunakan untuk memproduksi hasil-hasil pertanian. Nah, ketika mesin itu laku, Bapak Ibu, maka ada eh, dependensi, ketergantungan terhadap
supply bahan baku yang mana itu adalah hasil pertanian. Nah, maka secara harga market, produk-produk pertaniannya itu bisa lebih stabil dan memiliki kepastian atas siapa yang akan membeli produk itu. Nah, seperti itu. Kemudian beriring berjalannya waktu, perusahaan ini makin besar, sukses. Mereka memiliki berbagai macam eh, unit bisnis atau anak-anak perusahaan yang itu diversifikasinya tidak terkait. Ya, maka ini kita sebut sebagai diversified holding company. Ya, dan dia lebih dari 20 perusahaan, ya, lebih dari 24 perusahaan di bawah holdingnya FMC ini. Maka pertanyaan berikutnya begini. Nah, ini ketika perusahaannya itu memiliki 24 entity, kemudian bisnisnya juga terdiversifikasi, ya, tidak terkait satu sama lain. Maka bagaimana kita mengelola eh, nilai dari pemangku kepentingan? Shareholder value gimana ini? Ya, maka kita melihat ada tiga perspektif yang masih bisa kita lakukan sinergi, Bapak Ibu. Ya, yang bisa kita lakukan sinergi ada tiga. Pertama, aspek keuangan, kemudian aspek internal, dan aspek learning and growth. Nah, mungkin ada yang bertanya, lalu aspek customer kenapa Pak tidak dimasukkan? Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk kita bahas. Jadi, semakin diversifikasi sebuah konglomerasi, Bapak Ibu, ya, maka kita tidak mungkin menyamakan goal atau tujuan dari customer. Ya, karena concern pada customer orang jualan misalnya jualan jagung ya sama orang jualan mesin penggiling jagung ya, maka ini berbeda, fokusnya berbeda. Kemudian orang jualan mesin ya karena penggiling jagung berhasil bikin lagi mesin untuk sektor-sektor di luar pertanian. Karena DNA-nya sudah ada pembuat mesin atau eh, apa namanya molding untuk mesin ya mesin-mesin pertanian maka bikin di sektor lain maka ini susah ya untuk kita sinergikan ya maka ada salah satu praktek yang dilakukan adalah pada faktor customer itu tidak dijadikan sebagai bahan pengelolaan pemangku kepentingan. Namun faktor customer itu ya kita berikan keleluasaan bagi masing-masing entity untuk melakukan penyesuaiannya masing-masing. Ya. Namun pada posisi holding, posisi induk, maka ada beberapa indikator yang kita pegang. Yang itu salah satunya adalah di aspek keuangan, aspek internal perspektif, dan di aspek learning and growth. Di aspek keuangan ada beberapa contoh, misalnya investment, ya, ini bisa berbagai macam jenisnya perusahaan itu masih bisa kita ngitung ROI-nya. Maka di posisi Indo, posisi anak, posisi cucu, kalau Indo pengen return on investment di angka let's say 30%, maka anak harus kontribusi berapa? Maka cucu harus berkontribusi berapa seperti itu. Ya, terhadap return. Ya, terhadap return. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika anak dan cucu ini adalah support terhadap beban biaya, ya. Kalau kita bicara revenue, ada HPP, ya. Maka HPP inilah yang akan dibantu oleh cucu dan anak untuk melakukan penghematan. Nah, ketika HPP bisa kita turunkan dengan bantuan anak dan cucu, maka secara NPM akan lebih bagus. Dan ini akan berpengaruh langsung kepada return on investment. Seperti itu. Nah, ini kalau saya perhatikan ada beberapa Bapak Ibu pemangku kepentingan ya di sini yang posisinya anak dan cucu gitu. Kadang-kala juga ditekan oleh induknya. Wah, kita nggak bisa lari nih, harganya ditentukan nih. Ya, itu sesuatu yang normal Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena posisi kita sebagai anak dan cucu, kalau kontributor atau majority of taker yang menggunakan layanan kita itu adalah induk, ya maka tujuan
eksistensi kita itu ya membantu ide untuk menurunkan HPP. Nah, maka semangatnya harus sama. Jangan sampai semangat atau budaya di dalam satu konglomerasi ini berbeda. Ya, harus sama. Tidak ada istilahnya saya untung, saya rugi, nggak ada. Yang ada adalah keuntungan bersama. Seperti itu. Nah, tapi juga jangan lupa, ketika kita berkontribusi terhadap penurunan HPP kepada induk, maka anak juga punya right, punya hak untuk minta ke induk, tolong dong ditambahi kapital saya, tolong dong ditambahi aset saya. Sekarang kita punya mesin produksi cuma 5. Nah, kalau tadi kita kembali ke slide sebelumnya, ada istilahnya skala of ekonomi. Nah, skala ekonomi ini akan semakin besar produksi kita kalau mesin kita nambah 3 nih induk gitu ya, kayak induk perusahaan. Ketika mesin kita awalnya 5 menjadi 8, produksi kita makin banyak, kemudian cost per unitnya akan turun. Maka induk juga akan mendapatkan manfaatnya. Seperti itu. Maka di dalam satu sinergi antara anak cucu dan induk juga muncul namanya interdependensi. Ya. Jadi saling ketergantungan satu sama lain. Ketika anak dan cucu tidak perform, maka induk juga akan mengalami kerugian. Tapi ketika juga induk merasakan manfaat dari kontribusi anak, ya tolong secara interdependensi atau secara resiprokal, ya, secara resiprokal harus juga mengembalikan atau memberikan bantuan, ya, quote by quote-nya adalah bantuan kepada anak dan induk, anak dan cucu, maksud saya, supaya lebih perform seperti itu, ya. Termasuk juga tadi kayak working capital, ya, kemudian investment level, ya. Nah, seringkali begini, ini juga penting nih, cash flow from operation. Eh, Ketika anak dan cucu itu mensupport induk, seringkali harga itu ditekan oleh induk. Sehingga secara cash position, anak dan induk ini menjadi tidak menarik, Bapak Ibu. Tapi ketika itu dilakukan secara disiplin seperti itu, maka sebetulnya cadangan cash terbesar itu ada di induk. Ya, jadi cash reserve itu ada di induk. Maka ketika anak dan cucu mereka misalnya tidak kita berikan aset tambahan atau modal, kemudian mereka kita larang untuk melakukan aksi korporasi, ya setidaknya secara cash posisi induk itu baik, maka bisa menggunakan cash itu sebagai kolateral agar anak atau cucu bisa pinjam ke bank atas jaminan cash kolateral dari induk seperti itu. Karena cash ini menjadi kunci Bapak Ibu, terutama di tahun-tahun susah seperti saat ini. Ya, sekarang ekonomi lagi susah, retail susah, semuanya susah. Ya, apalagi nanti mendekati 2028. Kalau Bapak Ibu perhatikan siklus ekonomi itu 10 tahunan Bapak Ibu. Ya, 10 tahun di tahun 98 ekonomi turun. Ya, kemudian 2008 ya subprime mortgage ekonomi turun. Kemudian 10 tahun kemudian tahun 2019 ada COVID, ekonomi turun, seperti itu. Nah, nanti berputar lagi. Ini siklus 10 tahunan. Kalau Bapak Ibu coba prediksi gitu ya, secara makro memang ini siklus tahunan. Maka ketika ekonomi lagi melemah, cash availability atau cash reserve itu menjadi kata kunci Bapak Ibu. Ya. Maka induk memiliki posisi cash yang bagus, maka tolong disupport anak dan cucu gitu ya, jangan langsung dibubarkan atau langsung dilikuidasi. Kasihan karena selama ini induk juga mendapatkan manfaat yang cukup banyak dari posisi anak dan cucu itu. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk internal perspektif ada worker safety, ada proses safety, itu juga saya rasa sama ya untuk semua posisi, semua anak cucu juga harus fokus ke sini. Lalu untuk learning and growth juga sama, semua Indo anak cucu juga concern pada employee turnover, kemudian rekrut karyawan yang kompeten, lalu appraisal performance kaitannya sama bonus, remunerasi dan lain-lain. Nah, ini bersifat general yang bisa dilakukan sinergi antara cucu, cucu ke anak, anak ke induk, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Saya kira begitu ya, Alek ya. Saya kembalikan ke Alek. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Badawi atas pemaparan materi yang sangat menarik dan informatif.
mengenai pentingnya menciptakan sinergi antara unit-unit bisnis dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, izinkan saya memberikan highlight dari materi yang telah diberikan dari Bapak Badowi, bahwa sinergi korporat dapat dikelola melalui spektrum interaksi antar unit bisnis atau anak perusahaan. Nah, sinergi ini harus selaras dengan strategi perusahaan untuk menciptakan nilai tambah. Sedangkan pada aspek pengelolaan nilai pemegang saham, menekankan pentingnya menyelaraskan strategi unit bisnis dengan tujuan korporat, serta memastikan bahwa sinergi mendukung pertumbuhan dan efisiensi. Dengan alat balance scorecard, organisasi dapat mengukur dampak sinergi terhadap kinerja strategis dan nilai bagi pemegang saham. Sebelum melanjutkan ke pemateri berikutnya, mari kita break sejenak untuk menyegarkan pikiran kita kembali. Di sini, Bapak dan Ibu, kami persilakan apabila ingin menambah makanan ataupun minuman untuk menemani sesi webinar selanjutnya. Selagi Bapak dan Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini, silakan tulis di kolom chat Zoom. Dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan teratas. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti webinar seri selanjutnya, kami persilakan registrasi pada webinar series ke-49 dengan tema Creating Sinergis Through Share Service yang akan dimoderatori oleh Ibu Aulia Wahyu dan pemateri oleh Bapak Muhammad Badowi dan Ibu Amnanda Hartanti. Tentunya materi yang dibahas pada webinar seri selanjutnya akan berkorelasi dengan webinar seri kali ini dan seterusnya. Webinar seri ke-49 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 9 pagi. Dipersilakan kepada operator untuk dapat menampilkan poster webinar series ke-49. Baik, berikut merupakan poster webinar series ke-49. Bagi Bapak dan Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Dipersilakan kepada operator untuk dapat menampilkan poster rangkaian webinar series KMMB. Berikut merupakan rangkaian kegiatan webinar series KMMB yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Jangan khawatir, bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti webinar seri sebelumnya, kami memiliki berbagai sosial media yang berisi informasi maupun materi yang dibahas pada webinar series. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram KMMB_consulting dan TikTok dengan username @KMMB_consulting dan channel YouTube kami yaitu KMMB Spasi Consulting dan website kami kmmb.co.id. Demikian poin-poin yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Rido mengenai balance scorecard dalam menyelaraskan departemen fungsional serta mengelola tema strategis di seluruh unit perusahaan. Kepada Bapak Rido, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Alex ya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Selamat pagi juga Pak Badowi. Saya izin untuk melanjutkan ya materi yang telah disampaikan oleh Pak Badowi tadi. Ya, semoga Bapak Ibu tetap semangat ya dalam menyimak materi pada webinar kali ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah tertampil di layar gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang planning fungsional departemen gitu. Jika sebelumnya di webinar sebelumnya ya, kita sering membahas balance scorecard ini dalam sudut pandang korporasi, dalam sudut pandang holding gitu ya. Sehingga dalam materi kali ini kita akan membahas balance scorecard gitu dari segi per departemen. Artinya
yang kita bahas akan ada banyak gabungan dari strategi-strategi gabungan dari beberapa departemen terkait gitu. Baik Bapak Ibu, eh, pada slide ini ya, bahwasanya penyelarasan antar departemen ini untuk memastikan bahwasanya setiap unit fungsional ini mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan, begitu. Selanjutnya bahwasanya penyelarasan departemen fungsional ini merupakan proses strategis ya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua bagian perusahaan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Kemudian dalam konteks perusahaan gitu ya Bapak Ibu, hal ini menjadi sangat penting karena berbagai departemen sering memiliki prioritas yang berbeda, sering memiliki pendekatan kerja yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga tanpa adanya alignment atau tanpa adanya penyelarasan, maka perusahaan ini tentu akan ada resiko atau berpotensi untuk inefisiensi, akan berpotensi untuk konflik internal atau bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Mungkin sebagai pembuka kita coba pada case ya, pada perusahaan Gojek seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Gojek ini merupakan perusahaan teknologi multinasional gitu ya Bapak Ibu, yang mengintegrasikan berbagai layanan, ada transportasi, kemudian makanan dan juga keuangan. Dan yang mungkin sering kita ketahui ada GoFood, kemudian ada GoPay dan lain sebagainya gitu ya dalam satu aplikasi. Sehingga di situ ada departemen teknologi, pemasaran dan juga operasional sehingga sangat penting untuk dilakukan penyelarasan sehingga menciptakan ekosistem yang memberikan kepuasan kepada pelanggan ya. Mungkin salah satunya Mas Alex gitu ya, pengguna Gojek yang sering biasanya kalau siang-siang beli GoFood gitu ya Mas Alex ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan layanan fungsional juga Bapak Ibu. Ini merupakan langkah strategis ya untuk memastikan bahwasanya perusahaan ini tetap memiliki sinergi baik antar departemen, baik antar sister company atau dengan perusahaan induk ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Badawi tadi, alignment yang dimaksud ini bisa dari induk, kemudian turun ke anak perusahaan, juga bisa turun ke cucu perusahaan seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk kepada case yang telah tertampil di layar Bapak Ibu ya. Eh, kita mulai dari pembahasan 4 perspektif, bahwasanya terkait 4 perspektif ini tentunya bisa berubah-ubah ya tergantung dari orientasi perusahaan. Tentu jika apabila perusahaan ini sebagai profit company, biasanya aspek finansial ini berada di struktur yang atas gitu ya Bapak Ibu. Sedangkan jika perusahaan ini sifatnya adalah non-profit company begitu ya, seperti yang contoh pada layar Bapak Ibu ini, perusahaan menetapkan customer perspektif di eh, struktur yang paling atas gitu. Artinya perusahaan atau lembaga ini berusaha untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, kepada masyarakat dengan beberapa sasaran strategis yang telah ditetapkan gitu. Kemudian pada studi kasus kali ini Bapak Ibu, ini terkait dengan lembaga pemerintahan di salah satu kota di Amerika Serikat ya. Kasusnya di sini adalah pejabat pemerintah meminta semua semua unit operasi seperti Departemen Kepolisian, Pemadam Kebakaran, layanan pengolahan limbah, perencanaan, pengembangan masyarakat, dan transportasi untuk mengembangkan BSC-nya masing-masing. Jadi, BSC yang tertampil di sini ini merupakan gabungan dari beberapa departemen. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada dari kepolisian, mungkin di sini kaitannya dengan pengurangan tingkat kekerasan gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita membahas satu persatu begitu ya. Untuk kasus yang kita angkat di sini mungkin kita ambil dari Departemen Transportasi gitu. Namun sebelum kita masuk ke kasus yang secara per departemen gitu ya, kita coba bahas satu persatu dari sasaran strategis yang sudah tampil. Mulai dari yang pertama dari pengurangan tingkat kekerasan gitu ya. Artinya bahwasanya lembaga ini mengurangi tingkat kejahatan di wilayah operasi untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, Bapak Ibu. Tentunya jika di suatu lokasi atau di suatu wilayah itu sering terjadi kekerasan, sering terjadi pencurian, entah itu pencurian motor dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya masyarakat akan tidak nyaman untuk tinggal di tempat tersebut. Maka dari itu lembaga pemerintahan ini
menetapkan sasaran strategis yaitu pengurangan tingkat kekerasan gitu ya. Kemudian jika kita bahas satu persatu, dan ini juga sudah pernah dibahas di webinar sebelumnya ya, terkait dengan PSG, ini ada istilah yang namanya eh, performance driver gitu ya. Ada lead indicator dan juga lag indicator gitu loh. Jika kita bicara terkait dengan lead indicator, ya, jika kita bicara terkait dengan lead indicator, ini merupakan indikator yang sifatnya itu kualitatif ya, atau masih bisa di-adjust oleh pemangku kepentingan gitu. Sedangkan kalau lag indicator ini sifatnya adalah yang kuantitatif atau Bapak Ibu sering mengetahui dengan istilah KPI gitu. Salah satu contoh ya, misal dari aspek learning and grow misalnya, di situ mungkin ada terkait dengan eh, kompetensi karyawan gitu. Lalu apa yang menjadi lead indicator? Yang menjadi lead indicatornya adalah peningkatan sertifikasi dan juga kemampuan keahlian SDM gitu. Atau juga lead indicator ini sering kita sebut sebagai IS, inisiatif strategis gitu ya. Sedangkan yang menjadi lag indicator atau KPI itu adalah tingkat sertifikasi karyawan dalam satuan persentase begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut pada sasaran strategis yang kedua ya. Di sini ada persepsi terkait dengan peningkatan keamanan, mungkin ini juga sedikit terkait dengan pengurangan tingkat kriminal. Kemudian selanjutnya di sini ada penguatan lingkungan gitu ya, artinya dari aspek lingkungan di wilayah tersebut apakah kondusif, apakah di situ sering terjadi tawuran gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu eh, terkait dengan peningkatan ini ya service quality, di sini tentunya sebagai lembaga pemerintahan service quality ini menjadi aspek yang penting karena sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Dan ketika kita berbicara terkait service quality ya, biasa kita singkat dengan ServQual gitu. Di situ ada 5 aspek penting. Di antaranya ada reliability, kemudian ada assurance, ada tangible, empathy, dan juga responsiveness gitu ya. Artinya jika 5 komponen dari ServQual ini telah tercukupi, maka di situ akan tercapai yang namanya Customer Satisfaction Index gitu. Dan ini CSI ini biasa disebut sebagai eh, biasa dipakai sebagai KPI gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan maintain competitive tax rate ini terkait dengan tingkat pajak gitu ya di suatu wilayah gitu. Kemudian selanjutnya lembaga pemerintahan ini juga bisa memberikan eh, kenyamanan transportasi kepada penggunanya gitu. Mungkin bisa diwujudkan dengan transportasi yang bersih, yang ramah kepada perempuan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada promote economic opportunity. Nah, setelah kita membahas tentang customer ya, Bapak Ibu, kita turun ke perspektif ya setelahnya terkait dengan finansial perspektif gitu. Ketika kita berbicara terkait dengan financial perspektif, di sini ada expand non-city building ya, meningkatkan sumber pendapatan di luar gedung atau aset milik kota tersebut. Nah, ini biasa kita ketahui dengan istilah non-captive gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian juga ada selanjutnya memastikan bahwasanya pengeluaran penghasilan ini memiliki manfaat yang lebih besar daripada biaya atau HPP seperti itu. Kemudian selanjutnya ini juga terkait dengan pajak dan juga kredit begitu ya. Kemudian setelah perspektif customer dan juga finansial ini terpenuhi, maka bagaimana caranya agar internal perusahaan ini dapat mendukung 2 perspektif di atas. Maka di sini ada perspektif internal proses gitu ya. Yang pertama yaitu ada mengamankan pendanaan dan mitra layanan untuk mendukung operasional gitu. Kemudian selanjutnya ada mempermudah interaksi pelanggan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Biasanya ini diukur dengan apa namanya keluhan pelanggan gitu ya, atau tadi sempat disebut dengan disebutkan Pak Ahmad SLA, Service Level Agreement. Kemudian juga di sini selanjutnya melibatkan masyarakat ya dalam menyelesaikan masalah kota, entah dengan diskusi, entah dengan hiring gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini membahas tentang improve productivity ya Bapak Ibu untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi gitu. Kemudian selanjutnya juga ada sasaran strategis terkait dengan meningkatkan interaksi antara staf dan masyarakat gitu.
yang biasa ini diukur dengan KPI, tingkat feedback yang positif begitu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada peningkatan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan, entah bisa diukur dengan penambahan kapasitas layanan dan lain sebagainya. Nah, setelah internal proses ini terpenuhi ya, tentunya di bawah sendiri ada perspektif LNG atau Learning and Growth ya. Yang pertama ini yaitu dengan mengembangkan kemampuan pengelolaan pengetahuan untuk mendukung inovasi. Atau secara singkatnya di aspek Learning and Growth ini adalah aspek yang terkait dengan pengembangan SDM dan juga tata kelola perusahaan atau lembaga. Nah, mungkin di sini alangkah baiknya ya Bapak Ibu, jika di aspek learning and growth ini kita lengkapi dengan salah satu sasaran strategis, yaitu terkait dengan teknologi ya Bapak Ibu. Karena kita tahu sekarang berada dalam revolusi industri ya, perkembangan teknologi sudah sangat cepat, dan tentunya di masing-masing industri mulai fokus pada pengembangan teknologi, dan itu bisa masuk kepada aspek learning and growth ya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari industri macam-macam ya. Jika kita ketahui mungkin dari industri transportasi atau konstruksi EPC atau alat berat gitu ya, kita ketahui ada pengembangan teknologi yang dinamakan Fleet Management System ya, atau kita singkat FMS, di mana teknologi ini digunakan untuk melacak efisiensi alat berat yang digunakan gitu. Kemudian jika dari segi industri manufaktur ya, mungkin kita sering dengar ada istilah ERP ya, Enterprise Resource Planning, yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan antar divisi untuk mencapai efisiensi dan memudahkan kinerja perusahaan atau lembaga. Dan juga dalam industri manufaktur biasanya ada 3D printing begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi juga sempat disebut oleh Pak Badawi ya, ini arahnya lebih ke sektor pendidikan biasanya. Ada aspek teknologi yang biasa digunakan yaitu terkait dengan Learning Management System atau LMS gitu. Dan tentunya dari aspek teknologi ini tidak bisa kita samakan antar industri karena tentu kebutuhan akan masing-masing industri dengan teknologi itu berbeda-beda gitu ya Bapak Ibu. Dan sebenarnya masih banyak lagi teknologi-teknologi yang diimplementasikan di perusahaan saat ini begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui ya secara garis besar gabungan dari sasaran strategis dari salah satu lembaga pemerintahan di Amerika ini, mungkin kita ambil salah satu contoh ya dari Departemen Transportasi begitu ya. Tentu jika kita membahas tentang Departemen Transportasi, tentu tidak semua sasaran strategis ini masuk dalam departemen tersebut. Karena mungkin ada beberapa sasaran strategis yang kurang relate gitu ya. Mungkin di sini eh, dari kriminal juga agak kurang relate dan lain sebagainya. Jadi ketika kita membahas tentang transportasi yang berkaitan dengan departemen tersebut adalah contohnya eh, penguatan lingkungan gitu ya. Apakah lingkungan ini mendukung untuk dijalankannya armada transportasi, kemudian peningkatan service quality karena tentunya transportasi juga berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Apakah layanannya memuaskan dan lain sebagainya. Kemudian juga ini yang paling terkait ya Bapak Ibu terkait dengan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi. Entah itu dari segi kebersihan armada, entah itu dari kenyamanan tempat duduk dan lain sebagainya. Kemudian ini merupakan yang berkaitan dengan apa namanya Departemen Transportasi. Jika kita lihat dari aspek finansial ya Bapak Ibu, mungkin di sini yang ada sedikit pengaruh adalah tentang pemaksimalan benefit gitu ya. Kemudian selanjutnya kita turun di aspek internal proses ya Bapak Ibu. Di sini yang berkaitan dari transportasi salah satunya adalah infrastruktur gitu. Artinya bahwasanya jika transportasi ini menjadi fokus pengembangan tapi tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai, ya artinya kedua hal ini tidak akan saling support gitu ya. Jadi dari internal proses perlu dipertimbangkan juga apakah infrastruktur terkait dengan transportasi ini memadai dari segi halte dan tempat parkir, kemudian dari aspek-aspek lain pendukung ya dari segi transportasi. Kemudian selanjutnya jika kita bahas dari segi learning and growth ya Bapak Ibu, tentunya dari ketiganya ini saling berkaitan karena sama-sama membahas tentang karyawan, SDM dan lain sebagainya. Nah tentu jika
Jika semua perspektif ini saling berkaitan dan saling mendukung ya, itu akan memudahkan lembaga pemerintahan untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Pak Alex. Ya, sudah nampak ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan membahas tentang managing strategic teams ya, lintas organisasi unit gitu. Di sini jika kita lihat dari strukturnya gitu ya, ada mungkin kita lihat dari yang bawah ada support unit dan ada business unit. Artinya bahwa support unit ini akan mendukung business unit dalam melakukan kinerja operasionalnya begitu. Di sini kita lihat ada dari keuangan, ada dari business support, ada ini ya finance, ada SDM juga. Dan ini akan membantu business unit dalam melakukan kinerja operasionalnya begitu. Kemudian jika kita lihat dari bisnis unit di kota kota X ini ya, kita sebut dengan kota X di Amerika Serikat ini, lembaga pemerintahan ini memiliki bisnis unit yaitu di aviasi, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi dari Departemen Kepolisian, kemudian ada tentang Departemen Pemadam Kebakaran gitu ya, dan juga ada eh, pengelolaan sampah gitu. Artinya bahwasanya lembaga ini sudah aware terkait dengan aspek ESG gitu. Nah, selanjutnya kita langsung saja membahas tentang strategic themes ya, atau tema strategis di sini. Tentu penentuan dari tentunya ya apa namanya penentuan dari tema strategis ini berdasarkan target atau capaian katakanlah 5 tahun ke depan perusahaan ya. Di sini ada community safety atau keamanan masyarakat, kemudian ada pembangunan kota dalam kota, ada transportasi, kemudian restructuring tata kelola pemerintahan dan juga ada pengembangan teknologi gitu. Kemudian eh, ini yang dimaksud apa namanya managing strategi dari lintas unit organisasi ya. Tentunya masing-masing dari strategi tim ini memiliki eh, strateginya masing-masing gitu. Tapi dalam pembahasan kali ini mungkin kita fokus pada salah satu tema strategis ya, pembangunan kota dalam kota gitu. Nah, secara garis besar Bapak Ibu, tema strategis sasaran strategis ya maksud saya eh, yang ada di strategi map ini merupakan bagian yang ada di slide sebelumnya tadi karena slide sebelumnya merupakan gabungan dari semua tema strategis yang ada di sini. Sedangkan di sini kita melihat dari segi yang lebih spesifik begitu. Jika kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu, di sini perusahaan menetapkan sasaran strategis utama untuk penguatan lingkungan gitu ya. Artinya bahwasanya lembaga pemerintahan ini berusaha untuk memperkuat hubungan antar warga dan menciptakan lingkungan yang harmonis gitu. Mungkin jika kita lihat dari lead indicator bisa dilihat dari jumlah kegiatan atau komunitas yang didukung oleh pemerintah. Kemudian jika kita lihat dari lead indicator atau KPI itu bisa dilihat dari indeks partisipasi masyarakat ya atau persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan gitu. Kemudian selanjutnya kita turun pada aspek finansial ya, ada meningkatkan sumber sumber pendapatan di luar gedung atau aset milik kota gitu. Nah ini yang dimaksud adalah non captive market gitu ya Bapak Ibu. Artinya bahwasanya perusahaan ingin melakukan diversifikasi pendapatan di luar pendapatan captive-nya gitu. Nah jika kita lihat dari segi lead indicator ya, ya ini bisa dilihat dari jumlah proyek jumlah proyek non-captive kota yang disetujui oleh pemerintah gitu. Kemudian jika kita lihat dari KPI yang dapat dimasukkan gitu ya atau like indicator ya ini tentang pendapatan non-captive atau persentase pendapatan non-captive gitu. Kemudian untuk basis pajak ya memperluas basis pajak dengan mendukung pertumbuhan ekonomi gitu. Kemudian kita turun lagi ke aspek internal proses ya, atau biasa disingkat dengan IP begitu Bapak Ibu. Di sini ada mengamankan pendanaan dan mitra layanan ya untuk mendukung operasional. Nah, di sini mungkin dari lead indikatornya bisa dilihat dari jumlah kemitraan baru yang dibangun ya. Kalau lead indicator biasanya dengan total pendanaan yang diterima atau biasa
di perusahaan itu dengan istilah new contract growth begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya di sini yaitu melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah gitu. Kemudian kita bahas aspek selanjutnya ya ini sempat kita bahas tadi terkait dengan peningkatan kapasitas infrastruktur gitu Bapak Ibu. Ya selanjutnya kita turun lagi ke aspek learning and growth ya. Eh, Sama seperti yang tadi bahwasanya aspek learning and growth ini harus didukung dengan sertifikasi dan juga keahlian dari karyawan yang mendukung internal business process gitu. Ini juga terkadang dari beberapa perusahaan ketika ingin meningkatkan proses internalnya ya, namun tidak memiliki kompetensi yang cukup, tidak memiliki keahlian yang cukup, maka terkadang dari solusi untuk memaksimalkan learning and growth ini dengan melakukan pro hire Bapak Ibu. Artinya ketika perusahaan itu tidak memiliki SDM yang mumpuni, kemudian perusahaan melakukan pro hire sehingga karyawan yang sifatnya pro hire ini bisa langsung lari kencang gitu, lari kencang untuk mengikuti ritme perusahaan dalam mencapai visi misinya gitu. Kemudian mungkin ada ini ya, apa namanya, beberapa yang perlu dijelaskan atau menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Lalu bagaimana caranya perusahaan ini mengelola tema strategis yang selaras ya, tanpa menghilangkan identitas dari masing-masing tema strategis ini atau biasa disebut dengan DNA-nya gitu ya. Yang pertama adalah dalam menentukan tema strategis ini, logisnya adalah dalam segi waktu ya tidak lebih dari 5 tahun gitu. Artinya bahwasanya dari tema strategi ini masih bisa dilakukan adjustment gitu. Kemudian bagaimana agar DNA ini masih ada yaitu dengan menerapkan kerangka balance scorecard ya seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Artinya bahwasanya setiap dari sasaran strategis itu belum tentu memiliki keterkaitan, tapi mereka saling support satu sama lain gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga yang paling penting bagaimana caranya agar tema strategis ini bisa menjadi satu kesatuan, yaitu dengan menjaga komunikasi antar departemen gitu. Sehingga jika komunikasi terwujud, maka eh, mengelola tema strategis ini akan lebih menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Sehingga dana perusahaan tidak akan hilang begitu saja begitu. Kemudian dalam implementasinya begitu ya Bapak Ibu terkait dengan tema strategi ini, lalu eh, bagaimana perusahaan ini dapat menilai keberhasilan atau kegagalan penerapan strategi antar lintas ini. Nah, itu seperti yang saya sebutkan tadi ya, untuk mengukur apakah berhasil atau tidaknya itu bisa kita setting gitu ya, bisa kita rancang melalui lead indicator dan juga lag indicator. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengetahui ya tentang balance scorecard di mana dari apa namanya dari sasaran strategis ini akan diturunkan kepada inisiatif strategis, kemudian akan diturunkan lagi menjadi sasaran korporasi begitu ya, dan akan turun lagi menjadi program kerja antar fungsional gitu. Kemudian untuk memantau bagaimana caranya agar eh, lembaga atau tema strategis ini tidak gagal ya, atau melakukan evaluasi ini biasa dilakukan dengan analisis kompetitif profile matrix ya. Mungkin dari lembaga pemerintahan ini bisa melakukan benchmarking gitu ya Bapak Ibu, melakukan benchmarking ke lembaga-lembaga terkait, kemudian di situ membandingkan dari segi mungkin salah satunya pendapatan, apakah pendapatannya dapat bersaing, kemudian apakah dari revenue growth-nya juga bagus, kemudian juga biasanya dilihat dari produktivitas karyawan ya yang bisa didapatkan dari uh, EBITDA dibagi jumlah karyawan atau dengan rumus-rumus yang lainnya gitu. Kemudian juga terkadang dari melakukan evaluasi terkait dengan strategi time ini, mungkin tadi ya, dari CPM ini juga bisa dilakukan analisis ya, apakah eh, pendapatan perusahaan ini dapat bersaing begitu. Artinya bahwasanya jika dilihat dari pendapatan, oh perusahaan ini pendapatannya gede, tapi ternyata labanya sedikit gitu. Artinya kan tidak terlalu menguntungkan ya bagi perusahaan. Nah, itu bisa dilakukan evaluasi di masing-masing aspek ini, mungkin terkait dengan keuangan dan lain sebagainya gitu, Bapak. Nah, mungkin eh, itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rido atas pemaparan materi yang sangat jelas dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita kali ini dapat Bapak dan Ibu implementasikan dengan baik. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rido mengenai balance scorecard dalam menyelaraskan departemen fungsional serta mengelola tema strategis di seluruh unit organisasi. Ya, balance scorecard dalam penyelarasan departemen fungsional bertujuan mengintegrasikan berbagai fungsi agar tidak bekerja dalam silo atau bekerja secara terpisah. Sementara itu, pengelolaan tema strategis fokus pada penerapan tema lintas unit secara konsisten, seperti inovasi atau efisiensi operasional. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom atau apabila Bapak dan Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara kami, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya baik, di sini sudah ada penanya pertama dari Bapak Daniel Wijaya. Izin bertanya, Bapak, apakah tantangan terbesar yang biasanya muncul saat mencoba menyelaraskan departemen fungsional di perusahaan yang memiliki banyak unit bisnis? Terima kasih. Nah, baik. Untuk pertanyaan ini bisa langsung saya beri kepada pemateri kita. Dan untuk pertanyaan ini selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Rido. Mungkin Bapak Rido mau menjawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi dari Bapak Daniel ya, kalau tidak salah ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Tadi inti pertanyaannya adalah terkait dengan tantangan begitu ya Mas Alex ya, terkait dengan tantangan yang dihadapi perusahaan itu, tantangan terbesar gitu. Nah, jika kita lihat dari aspek tantangan gitu ya, tentunya banyak tantangan yang eh, menyebabkan gangguan dalam menyusun tema strategis atau menyusun scorecard ini ya. Jika kita ketahui, mungkin ada, tadi sempat saya sebut juga ada masalah terkait dengan komunikasi, artinya bahwa jika komunikasi antar bagian ini tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi miskomunikasi dan akan menyebabkan gangguan dalam tata kelola perusahaan gitu ya. Kemudian ada juga permasalahan terkait dengan ketidakmerataan SDM gitu Bapak Erik. Artinya jika masing-masing bagian ini memiliki SDM yang mohon maaf mungkin kurang sesuai gitu ya, maka eh, perusahaan tidak akan bisa berjalan bersama-sama gitu. Ada yang tertinggal, ada yang lari cepat dan sebagainya. Kemudian juga mungkin salah satu faktor yang menjadi tantangan adalah kebijakan dari masing-masing departemen yang berbeda-beda gitu ya. Namun jika kita rangkum gitu ya Bapak Ibu, tantangan terbesarnya adalah sebenarnya dari perbedaan tujuan dan prioritas gitu. Karena biasanya Bapak Ibu, eh, unit bisnis ya, unit bisnis ini seringkali memiliki target dan juga prioritas yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk menciptakan keselarasan yang spesifik di setiap unitnya. Namun ini menjadi hal yang biasa ya dalam suatu perusahaan dan tinggal bagaimana mengelola dengan baik. Kemudian untuk mungkin eh, saran ya atau saran strategi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah yaitu seperti yang kita bahas hari ini dapat dilakukan dengan menggunakan balance scorecard ya, karena dari BSC ini dapat menyelaraskan tujuan kemudian untuk fokus pencapaian target ya. Jadi dengan penerapan BSC ini akan memudahkan perusahaan untuk eh, fokus mencapai target perusahaan atau lembaga gitu. Kemudian mungkin solusi yang kedua yaitu dengan memastikan komunikasi ya, komunikasi yang transparan dan juga saling berkaitan dari masing-masing unit atau tema strategis gitu. Dan mungkin yang menjadi tambahan juga
dengan optimalisasi teknologi ya Bapak Ibu, karena teknologi sekarang sangat memudahkan untuk kita berdiskusi, bahkan eh, bahkan masing-masing departemen ini bisa saja tidak berada di satu tempat tapi berada di rumah masing-masing, akan tetapi tetap bisa melakukan koordinasi melalui virtual gitu ya. Mungkin jika kita tahu sekarang ada pengembangan yang namanya metaverse ya, yang dikembangkan oleh Elon Musk, itu gambaran ke depannya itu ada beberapa sektor ya yang dia kehilangan tempat offline-nya. Contoh misal, mohon maaf katakanlah perbankan ya, mungkin ke depannya perbankan ini tidak ada bank offline-nya gitu. Bisa jadi antara nasabah dan karyawan ini berada di rumah masing-masing, hanya melakukan transaksi menggunakan handphone atau secara virtual gitu. Jadi gitu, Pak Alex, secara garis besarnya adalah tantangan terbesar ada di perbedaan tujuan dan prioritas di masing-masing tema strategis. Begitu, Pak Alex. Mungkin dari Pak Badawi ada tambahan. Iya, mungkin sedikit saja Rida tadi sudah disampaikan ya oleh Rida terkait dengan tantangannya. Mungkin saya lebih menyoroti ke aspek people ya. Siapa eh, nanyanya Pak Ivan ya tadi ya. Sorry, siapa tadi? Bapak Pak siapa? Daniel, Pak. Pak Daniel, Pak Daniel. Ya. Jadi ketika kita ingin menyelaraskan yang mana itu yang kita selaraskan itu nggak jauh dari rekan kerja kita, itu soal konflik itu luar biasa itu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah yang sudah mengalami fase itu ya, fase menyelaraskan semua fungsional itu pasti di banyak pressure atau tekanan dari lintas departemen gitu ya. Kenapa begitu? Karena di dalam sebuah organisasi itu ada namanya inersia problem, ya, masalah kelambanan. Nah, seringkali kita dihadapkan di situasi bahwa kolega-kolega kita atau orang-orang di departemen-departemen lain itu mereka sudah nyaman dengan cara kerjanya gitu ya, sudah nyaman dengan rutinitasnya. Nah, ternyata waktu induk atau level korporatnya ingin melakukan inovasi, yang mana itu diminta diselaraskan sampai kepada level unit bisnis paling bawah. Nah, suasana perubahan itu akan dirasakan. Wah, itu konfrontasinya luar biasa seringkali. Ya, ada resistensi, bahkan terburuk ada reluctant, ya, ada penolakan yang secara langsung itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga ketika kita ingin menyelaraskan Bapak Ibu, karena yang kita selaraskan ini kan manusianya banyak, gitu ya, people-nya banyak, pikirannya juga banyak, gitu ya, masing-masing berbeda. Maka kita harus pandai-pandai menggunakan seni ya, seni dalam manajemen perubahan seperti itu. Yang pasti tantangan terbesarnya kalau pengalaman saya ya dalam menangani atau mendampingi beberapa klien itu people itu. Soal people. Ya, ya mudah-mudahan di perusahaan Bapak Ibu orang-orangnya atau people-nya kooperatif gitu ya, diajak untuk selaras ya. Ketika ada penolakan ya coba melakukan seni leadership-nya seperti apa biar agenda perusahaan itu tetap tercapai seperti itu. Saya kembalikan ke Alex. Ya baik, terima kasih kepada Pak Badawi dan juga Pak Ridho atas jawaban yang telah disampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak David, eh, mohon maaf kepada Bapak Daniel. Apakah ada tanggapan? Baik, jika tidak ada tanggapan, akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada penanya dari Ibu Junita, divisi mana dalam organisasi yang profit, yang bertugas melihat adanya link dari masing-masing unit? Ya, mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh pemateri kita, yaitu Pak Badawi. Untuk Pak Badawi, silakan. Ini ini jujur saya agak bingung nih memahami maksudnya. Atau mungkin bisa open mic ya, Bu Junita. Maksudnya seperti apa konteksnya? Ini perusahaannya apa gitu ya? Kasusnya seperti apa gitu? Silakan Bu Junita.
Selamat pagi, Pak. Ya, maksud saya begini loh, Pak. Kan seperti yang tadi disebutkan tadi, itu kan masalah people ya. Nah, sekarang permasalahan people ini yang sulit diselesaikan ya kan ya. Karena kadang-kadang masing-masing merasa benar gitu loh. Jadi maksud saya secara sistem, ada nggak bisa yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah ini? Karena masalah ini yang selalu akan menghasilkan berdampak kepada tidak tercapainya apa yang namanya link itu gitu loh Pak. Makasih Pak. Oke, baik Bu Janita. Eh, jadi memang masalah people itu masalah yang utama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu coba buka di banyak riset atau banyak report, hampir semua problem di dalam alignment, sinergi, ataupun juga penyelarasan itu adalah tentang people sebetulnya, objeknya. Nah, tapi kita juga tidak kekurangan akal ya, kita tidak kekurangan cara nih, gitu. Ketika kita sudah punya mandatori bahwa perusahaan harus berubah, perusahaan harus growth, dan di situ ada biaya inovasi yang harus kita keluarkan, biaya belajar yang harus kita tanggung, gitu ya. Maka masalah people tidak lagi menjadi fokus. Fokus kita adalah bagaimana ini bisa sukses untuk kita kawal kan begitu. Nah, salah satunya kalau tadi kita sudah tahu bersama bahwa problemnya ada di people, maka sebetulnya kita harus tahu sebetulnya yang dimau people itu apa. Ya, secara praktis seringkali terjadi di lapangan adalah pengelolaan sistemnya itu dikaitkan sama sistem reward and benefit. Ya, reward and benefit. Nah, misalnya begini, eh, saya kasih gambaran sederhana saja. Rido saat ini, ya, Rido Alex saat ini perusahaan akan fokus melaju ke arah utara, ya, melaju ke arah utara. Maka itu adalah visioning, ya, perusahaan mau ngapain. Maka secara sistem kita harus menghubungkan antara budgeting kita dengan langkah business planning kita. Maka semua costing, semua reward, semua kompensasi benefit, bahkan sampai ke budgeting program kerja harus terkait sama yang larinya ke utara. Nah, ketika ada stakeholder yang rebel, yang pengen punya inovasi sendiri tapi tidak sesuai dengan arah vision perusahaan, misalnya dia ingin ke barat, dia ingin ke selatan gitu, ya kita kasih ruang mereka berkreasi karena ini soal people ya, nggak boleh terlalu kaku, tapi nggak ada anggarannya, nggak ada budgetnya, gitu. Nah ini cara yang paling efektif. Artinya ketika misalnya Rido ingin ke barat, ya silakan. Yang penting KPI ke utara tercapai. KPI-nya dikawal. Dan ketika Ridho ingin ke barat, nggak ada anggaran dari perusahaan. Gitu. Karena anggarannya sudah dibatasi semua lari ke utara. Gitu. Nah ini sering terjadi. Ya. Ada sebuah organisasi, dia fokus kepada eh, reputasi. Ya. Fokus kepada pengembangan reputasi. Karena secara tata kelola internal, perusahaannya sudah oke, organisasinya oke, maka membangun reputasi. Maka pada saat itu budget yang dimiliki oleh perusahaan itu banyak dialokasikan kepada program-program yang berkaitan sama pembangunan reputasi. Nah, ketika ada stakeholder itu susah diatur gitu ya, dia ingin mempertahankan status quo bahwa kerja itu ya melakukan ini, melakukan itu gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya sama vision perusahaan, maka nggak ada anggaran. Lambat laun, ya namanya orang kerja itu salah satu motivasinya adalah kompensasi, maka lambat laun dia akan mengikuti sistem karena di program-program tertentu itulah ada remunerasinya. Ketika achieve target, di atas target ada bonusnya. Nah, jadi dari sistem remunerasi itu juga harus disesuaikan dengan arah perusahaan. Itu yang pertama. Kalau berkaitan sama people. Yang kedua, kita juga bisa men-trigger people itu secara promosi, ya, secara promosi. Misalnya eh, visi dan misi kita turunkan ke dalam beberapa tujuan dan tujuan itu kita turunkan ke dalam beberapa program kerja. Nah, kita state clear secara meritokrasi kita sampaikan bahwa people-people yang akan sukses mengawal program kerja yang dideliver atau di cascade
dari visi misi ini akan menjadi pertimbangan dalam penentuan promosi jabatan. Misalnya begitu. Jadi kita harus tahu kalau the big problemnya itu people, sebetulnya people ini punya external motivation itu apa, sama internal motivation apa. Ya, kalau internal motivasinya tadi misalnya Ridho, wah saya pengennya ini Pak self aktualisasi gitu ya, atau self esteem. Nah, berarti promosi. Nah, jadi ketika ada tantangan, ada program kerja, kita harus menyukseskan. Kalau sukses nanti Anda akan naik promosi. Nah, itu berarti self esteem-nya dinaikkan. Atau eksternal faktor. Eksternal faktor tadi apa? Mencocokkan antara program kerja perusahaan yang prioritas dengan budget. Nah, artinya apa? Karyawan itu atau people itu tidak punya pilihan dan mau tidak mau harus mengikuti sistem. Karena di situ ada budgetnya. Seperti itu. Nah, lambat laun nanti ya awalnya beberapa orang yang rebel itu akan terpaksa. Tapi lambat laun dia akan memahami sebetulnya suasana yang dibangun di perusahaan ini mau kemana gitu. Nah, karena yang kita bicarakan ini sudah pada tataran implementasi ya Bapak Ibu ya. Implementasinya memang begitu. Memang begitu. Oke, saya kembalikan ke Alif. Ya baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Badawi. Apakah Pak Ridho ada tambahan? Ya, mungkin ada sedikit tambahan ya. Mungkin ini sifatnya lebih ke diskusi gitu ya, Bapak Ibu. Karena tadi Pak Badawi meng-highlight bahwasannya sebenarnya tantangan di masing-masing perusahaan itu secara garis besar dari people ya. Karena dari people ini seringkali ada perbedaan persepsi dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga disambung ya dari pertanyaan Bu Junita, sedikit menambahkan bahwasanya jika dari pengalaman kami ya Bapak Ibu, jika dilihat dari struktur organisasi atau divisi yang bisa eh, ngeling gitu ya, bisa ngeling ke masing-masing departemen itu dari beberapa struktur organisasi di BUMN, tidak semua ya Bapak Ibu, di beberapa itu ada yang namanya satuan pengawasan internal gitu. Artinya bahwasanya struktur ini berada di atas bidang-bidang yang ada, seperti ada bidang procurement, ada bidang supply chain dan lain sebagainya. Nah itu di atasnya ada eh, satuan pengawasan internal ya, yang artinya dia mengawasi apakah di struktur di bawahnya ini apakah ada masalah, apakah ada temuan, apakah ada risiko yang perlu dimitigasi dan lain sebagainya. Artinya dari SPI ini dapat menyatukan ya dari beberapa temuan yang ada di struktur organisasi atau perusahaan, kemudian biasanya ditindaklanjuti ke depannya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ridho atas tambahannya. Untuk Ibu Junita, apakah ada tanggapan lain? Terima kasih Pak. Cuman memang yang ingin saya tambahkan adalah bahwa dengan begitu intelektual atau kemampuan dari seorang SPI, pimpinan SPI berarti harus luas ya, karena dia kan harus memahami bagaimana semua proses yang ada di semua unit untuk melihat di mana clue-nya bahwa itu merupakan link gitu loh dari masing-masing divisi dan dari jawaban narasumber tadi yang mengatakan bahwa memang harus kita pepet dengan program kerja dengan budgeting. Saya memang setuju karena kadang-kala seperti di tempat saya itu budgetingnya itu ditabrak gitu loh sehingga akhirnya ya udah tahu lah ya gimana perusahaan saya itu rugi gimana gitu loh. Nah, terima kasih untuk semua masukannya. Selamat pagi. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Junita atas tanggapannya. Mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Dan karena waktu telah menunjukkan 10.30, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen pada hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Baik, untuk dokumentasi, slide 1 akan saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, dokumentasi ke slide 2. Dalam hitungan ketiga juga, 1, 2, 3.
Selanjutnya untuk slide ketiga, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Ya, saya ulangi, apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Agar tidak ketinggalan, Bapak dan Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim kami. Bapak dan Ibu juga dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak dan Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series. Yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Baik, terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Badawi dan juga Bapak Rido karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya Muhammad Alex Davidson selaku moderator pada webinar seri kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya.